oleh Tuhan. Tapi waktu mereka salah di hadapan Tuhan, Tuhan sanksi juga. Tuhan hukum juga. Tapi waktu mereka tobat dan tobat kepada Tuhan, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan pakai, Tuhan berkati. Tapi pada prinsipnya, poligami yang pernah dilakukan oleh Abraham, Yakub, dan Salomo itu adalah salah satu bentuk dosa dan juga salah satu bentuk perlawanan terhadap Tuhan. Maka Tuhan juga hukum mereka. Jadi, Bapak Ibu, seringkali kan dosa yang pernah dilakukan oleh Abraham, Yakub, Daud, dan Salomo ini di-copy paste oleh orang kita zaman sekarang. Termasuk oknum-oknum pendeta yang saya sebut dengan namanya oknum-oknum hamba setan itu tuh. Mereka gonta-ganti istri, mereka diam-diam poligami. Karena mengcopy paste bentuk dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan Abraham, Yakub, Daud, dan Salomo. Mereka lupa itu adalah kesalahan, itu adalah dosa, itu tidak dikehendaki Tuhan. Ini kita lebih jauh contoh hukuman dan konsekuensi yang dialami oleh para penganut paham poligami dan juga poliandri. Imam pasal 18 ayat 18. Jelas, melarang seorang pria menikahi saudara perempuan istrinya atau rivalnya. Kalau di seberang memang boleh kan, poligami itu dilakukan. Dia mengambil istri kedua, ketiga, keempat dari adik-adiknya. Tapi di kita nggak bisa. Cukup satu aja. Ya. Artinya Imam pasal 18 ayat 18 ini larangan tegas jelas. Nggak ada. Kamus poligami dan poliandri di dalam kekristenan nggak ada. Sekalipun dia pernah menjadi seorang nabi seperti Abraham, Yakub. Sekalipun dia pernah menjadi seorang raja yang luar biasa, Daud dan Salomo. Tapi tidak boleh. Pengalaman Abraham kita ambil salah satu contoh konkret. Di Kejadian pasal 16 ayat 21. Waktu dia berpoligami dengan Hagar, apa yang terjadi? Konflik kan? Antara Sarah dan Hagar itu terjadi konflik yang luar biasa. Terjadi percekcokan. Bukan hanya sampai di tataran antara orang tua. Yaitu Sarah dan Hagar ada konflik dan percekcokan. Tapi juga apa? Di antara anak-anaknya. Maka ujungnya apa? Ismail, turunan daripada Hagar. Diusirkan Bapak Ibu. Ini bukti nyata nih. Tuhan tidak pernah memberikan restu terhadap poligami yang pernah dilakukan oleh orang. Enggak, tapi itu adalah dosa. Maka akibatnya masalah banyak terjadi dalam kehidupan rumah tangga Abraham pada zaman. Sehingga anak juga menjadi korban. Maka poligami atau poliandri bukan hanya berkonsekuensi berdampak negatif bagi orang tua, tapi juga bagi anak-anak. Maka rata-rata Bapak Ibu, anak yang lahir dari keluarga poligami atau poliandri banyakkan bermasalah. Susah diatur, sudah dibimbing, susah diajar, susah dididik. Jenis-jenis anak yang begitu saya sudah banyak temukan dalam pelayanan selama kurang lebih 28 tahun jadi dosen. Saya panggil anaknya. Kenapa sih kamu malas sekali belajar, malas sekali datang kuliah, malas sekali mengerjakan tugas? Ujungnya cerita. Mama saya sering berantem, Pak. Dengan siapa? Dengan mama kedua, ketiga, keempat. Oh, ketemu saya sumber masalahnya. Rupanya bapaknya penganut paham poligami. Pengalaman Yakub kita melihat di Kejadian pasal 29 ayat 30. Poligami yang dilakukan oleh Yakub dalam hubungannya dengan Lea dan Rahel, ini juga membawa masalah, melahirkan konflik persaingan yang tidak sehat secara terus-menerus antara Lea dan Rahel. Ini jelas Bapak Ibu. Ya sudah pasti tidak ada kedamaian, ketentraman di dalam hati orang yang berpoligami atau poliandri. Nggak ada Bapak Ibu. Yang adalah percekcokan. Masalah demi masalah, persoalan demi persoalan. Yang selalu terus menerus ada di hati dan pikiran. Pengalaman yang berikutnya dari Raja Daud di dalam 2 Samuel 11 ayat sampai 13. Terjadi kekacauan di dalam keluarganya. Bahkan bukan hanya kekacauan itu di antara ya istri-istri Daud, tapi juga apa?
Anak-anaknya juga terjadi masalah. Apa? Pemerkosaan Tamar oleh Anon. Ini kan masih saudara loh ini. Kakak beradik saling memperkosa. Itu diawali dari tindakan dan perilaku dari orang tua yang salah. Abangnya memperkosa adiknya. Coba saudara bayang. Itu konsekuensi atau sebab akibat dari apa? Keputusan dan tindakan yang pernah dilakukan oleh Daud dan itu melawan Tuhan dan firman Tuhan. Maka terjadi kekacauan dalam pikiran anak-anaknya. Bahkan tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Pemberontakan Absalom juga menjadi salah satu akibat karena ada banyaknya istri dan selirnya. Maka omong kosong besar. Kalau orang katakan, kalau orang bilang poligami, poliandri, tidak punya masalah, tidak punya persoalan. Amin dan aman aja. Itu omong kosong. Karena Tuhan sudah membuktikan sendiri. Maka untuk itulah dicatatkan ulang kembali di dalam kitab perjanjian lama supaya menjadi peringatan buat kita semua. Pengalaman Salomo kita lihat lagi. Di dalam satu Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 7. Saking banyaknya istrinya. 700. Selirnya. Simpanannya. Masih ada 300 lagi. Berarti jumlahnya kurang lebih 1000. Itu menjadi sumber masalah yang akhirnya apa? Membangkitkan hati, pikiran, perasaan Salomo dari Tuhan. Sehingga dia menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Pengaruh istri itu besar. Makanya kalau kita katakan kan penolong kan istri itu ya. Itu memberikan sebuah petanda bahwa istri juga diberikan Tuhan kemampuan yang luar biasa. Bukan hanya laki-laki diberikan Tuhan kemampuan yang luar biasa. Perempuan juga dikasih. Makanya dikatakan penolong. Nggak mungkin dia dikasih dia jadi penolong oleh Tuhan kalau dia tidak punya kemampuan. Kalau dia tidak punya kelebihan. Punya kelebihan kau para wanita-wanita. Tapi tolong. Kelebihanmu yang diberikan Tuhan jangan kau pakai untuk merongrong suami. Sama juga bagi para suami. Kita ini dipanggil dan dipilih menjadi leader. Menjadi imam dalam Alkitab. Tapi kelebihan kita sebagai pemimpin jangan kita pakai untuk apa? Menganiaya istri atau anak-anak kita sendiri. Kerajaan Salomo hancur sehancur-hancurnya akibat poligami yang dianut. Saya jadi ingat waktu saya ikut konseling pranikah tahun 2000. Kami dikumpulkan calon-calon pasangan yang akan dinikahkan. Kami ikut konseling pranikah kurang lebih itu 3 bulan lah. Kami ikut seminar, kami diajar dan dibimbing bagaimana memulai keluarga dan mempertahankan keluarga. Masih di sesi pertama, langsung ada 2 pasangan bertanya begini kepada narasumber. Pak, punten, mau nanya, boleh ya kita orang Kristen poligami? Kata suaminya, calon suaminya. Lalu istrinya langsung nyambung. Oh iya Pak, saya juga mau nanya. Boleh ya kan Pak ya? Kami para wanita poliandri, Pak. 11-12 ini calon suami istri ini. Lalu mereka kutip pengalaman Raja Daud, pengalaman Raja Salomo, pengalaman Yakub, pengalaman Abraham. Pembicara nggak bisa jawab. Padahal pembicara ini pendeta loh. Bisa jawab. Apalagi 2 calon suami istri ini kan mengutip dasar Alkitabnya. Abraham di Kejadian pasal 6 ayat 16 dan 12, 21. Yakub Kejadian 29 sampai dengan 30. Daud 2 Samuel pasal 11 sampai 13. Salomo 1 Raja 11 ayat 1 sampai 8. Pendetanya nggak bisa jawab. Ini pendetanya nggak bisa jawab. Saya boleh berpikir bahaya nih kalau nggak dijawab. Bahaya ini kalau pertanyaan ini nggak dikelirkan. Saya langsung angkat tangan.
Saya jelaskan. Poligami yang dilakukan oleh Abraham, Yakub, Daud, dan Salomo. Perlawanannya, bentuk perlawanan terhadap Tuhan. Bentuk pelanggaran terhadap Tuhan. Maka Tuhan hukum mereka. Maka kerajaannya terpecah-pecah. Ini saya katakan. Perilaku poligami dan poliandri tidak disetujui oleh Tuhan. Tapi dilawan dan ditentang serta dilarang oleh Tuhan. Barulah kedua pasangan itu paham dan mengerti. Tapi coba saudara bayangkan, kalau saya tidak mengklikkan, kalau saya tidak menjelaskan, betapa bahayanya mereka-mereka itu akan memiliki paham poligami dan poliandri. Dan saya yakin juga mungkin yang lainnya. Kurang lebih kami ada 50 orang, 50 pasangan waktu itu. Berarti kurang lebih 1 orang. Maka ini yang perlu saya minta tolong kepada Bapak Ibu. Tolong dikhotbahin ini di gereja masing-masing gitu. Karena diam-diam jemaat kita itu ada yang poligami. Diam-diam jemaat kita itu ada yang poliandri. Apa hukuman Tuhan terhadap mereka yang poligami dan poliandri? Ya sekaligus, kalau ada di antara Bapak Ibu penganut paham poligami atau poliandri diam-diam ya, saya perlu ingatkan ayat ini. Hukuman mati. Ulangan pasal 22 ayat 22 dan Imamat 20 ayat 10. Itu poliandri poligami itu di samping bagian daripada perzinahan, maka Tuhan pastikan sanksi dan hukumannya, hukuman mati. Hukuman mati ini menegaskan perilaku poligami dan poliandri ditentang, dimarahin oleh Tuhan. Maka ini nggak boleh kita lakukan. Yang kedua, mengakibatkan ketidakstabilan dalam rumah tangga. Ini udah pasti Bapak Ibu, tidak ada satu orang pun suami yang mau diduakan. Sama, tidak ada juga satu orang pun wanita di bawah kolong langit ini yang mau diduakan, apalagi ditigakan, dibukan. Nggak ada itu. Jika kalau para suami penganut paham poligami, pasti akan ada pertentangan, ada percekcokan, ada konflik. Termasuk baku hantam, baku bunuh. Di antara sesama istri. Di antara sesama suami yang poliandri, para istri-istri. Dan kita sudah lihat tadi. Anak-anak Salomo, anak-anak Daud bermasalah. Mana bapaknya sudah melawan Tuhan dengan poligami. Yang ketiga, kutukan sosial. Sanksi sosial. Karena poligami atau poliandri, sesuatu hal yang najis. Artinya tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak layak di hadapan Tuhan. Maka dapat merusak keturunannya. Anak-anaknya. Seperti saya jelaskan di awal tadi. Dan sangat sulit untuk menjelaskan garis keturunan. Kenapa? Bapaknya satu, tapi mamanya unlimited. Gimana coba menjelaskan itu? Ditambah lagi, kalau sudah masuk dalam zona pembagian warisan, wah udah. Ya, saya banyak menemukan kasus-kasus karena bapaknya poligami. Kaya sih bapaknya waktu masih hidup. Lalu setelah bapaknya meninggal, yang hidup hanya istri. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Dan anak-anaknya. Tahukah Bapak Ibu? Baku bunuh. Karena merasa semuanya istri-istrinya itu, anak-anaknya itu punya hak yang sama. Dulu di kampung saya di Siborong-Borong City. Saya mau kasih contoh sanksi sosial. Ada seorang bapak. Pekerjaannya sih sebenarnya serabutan juga kok. Tapi memang tampangnya agak lumayan. Dia poligami Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tahu apa? Adat. Adat di kampung saya. Langsung kasih sanksi. Apa? Dipecat dia.
dari pengurus sebagai pengurus adat. Sanksi yang kedua, adat tidak lagi mau mengurusi urusan dia. Jadi kalau ada anaknya menikah, adat tidak mau ngurusin. Gereja, itu contoh sanksi sosial. Gereja juga melakukan hal yang sama. Diumumkan bahwa si bapak ini sudah melanggar firman Tuhan karena dia sudah poligami. Itu contoh sanksi sosial. Sebenarnya itu ada hal positifnya. Cuma saya melihat hari-hari ini ya, minim ketegasan gereja. Termasuk juga apa? Adat melakukan hal yang sama. Seperti yang dilakukan di kampung saya itu. Minim loh. Jarang diberlakukan sanksi itu. Zaman sekarang. Sehingga apa? Menyuburkan perilaku poligami dan poliandri. Memang rata-rata pelaku poligami dan poliandri ini orang-orang kaya rata-rata. Jadi saya ada kecurigaan. Kenapa gereja hamba Tuhan malah apa? Sungkan memberikan sanksi sosial. Ini masalah fulus masalahnya. Masalah fulus.